Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan rotasi atau perputaran. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan rotasi atau perputaran pada bab transformasi geometri. Oke, langsung saja kita menuju materinya, nak. A few moments later. Oke, jadi materi ini masih kelanjutan dari materi sebelumnya yang kita bahas, yaitu refleksi atau pencerminan ya. Nah, rotasi ini sendiri itu artinya adalah perputaran. Oke, cukup mudah. Insya Allah kita akan bahas satu persatu ya, nak. Nah, pertama kita wajib tahu dulu bahwa suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya atau arah perputarannya ya. Jika berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam ya, ingat-ingat, maka sudut putarnya adalah positif. Nah, ini jangan sampai keliru atau seringkali kita terlupa di bagian penting ini ya, nak. Nah, jadi ingat-ingat, apabila berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya adalah positif. Nah, sementara jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya adalah negatif ya. Sekali lagi ini hal dasar yang wajib diketahui mengenai rotasi atau perputaran ya, karena berkaitan dengan sudut. Nah, oke, langsung saja. Kita ilustrasikan dalam sebuah contoh ya, nak. Nah, ini sama, memiliki sebuah sistem koordinat. Kita ambil lagi sebuah titik. Sebut saja ini adalah titik A dengan koordinatnya itu adalah 3,1. Lalu kita rotasikan nih. Nah, kita rotasikan dengan sudut 90 derajat. Tapi kita tulis dulu nih ya, titik koordinat A ini adalah 3,1. Nah, 3,1. Nah, kita tulis ya. Kita rotasikan dengan sudut 90 derajat ya. Nah, tentunya dengan terhadap titik pusat ya. Titik pusatnya sebagai tumpuan ya. Nah, kita buat sudut 90 derajat. Nah, ini kan sudut siku nih ya. Nah, maka hasil rotasinya jika kita putar titik koordinatnya atau kita transformasikan dari yang awalnya 3,1, maka akan kita dapati jika dirotasikan sejauh 90 derajat, maka kita akan mendapatkan titik aksen, yaitu titik aksennya adalah min 1,3. Nah, ingat ya, kita menyebutkannya harus X dulu baru Y. Nah, titik koordinat itu adalah X, Y. Nah, berarti kita dapati min 1,3 sebagai hasil dari rotasi 90 derajat ya. Nah, karena 90 derajatnya ini positif, berarti perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam ya. Nah, coba kita lihat nih, nah, perubahannya ya. Kita lihat perubahannya. Yang awalnya 3,1 titik asalnya itu berubah menjadi min 1,3. Berarti yang selain kalau dilihat ini berarti berubahnya adalah berbalik ya, berbalik dari yang X, Y jadi Y, X. Berarti yang awalnya ini adalah X menjadi Y dan Y nya menjadi negatif. Terus kita bisa simpulkan bentuk ini apabila memiliki sebuah titik koordinat X, Y dengan sudut putarnya atau rotasinya sejauh 90 derajat, berarti berlawanan arah jarum jam ya, nak. Maka kita akan dapati hasilnya, hasil bayangannya itu adalah min Y, X. Nah, berarti min Y, X ya. Jadi ini kan awalnya X, Y. Nah, maka kita akan dapati hasil rotasi sejauh 90 derajat itu min Y, X. X ya. Oke, cukup mudah ya, nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, next ya, nak. Masih ada dua bentuk lagi. Kita menuju ke bentuk yang selanjutnya ya. Tapi ini sebelumnya kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke bentuk setelah ini, yaitu sama, kita mengambil sebuah titik koordinat. Anggap saja ini titik A dengan koordinatnya adalah 3,1. Lalu coba kita rotasikan
tapi ini kita tulis dulu ya. Titik A itu koordinatnya adalah 3,1, lalu kita rotasikan sejauh 180 derajat dari titik pusat ya. Ini kita rotasikan sejauh 180 derajat. Derajat kan berarti bentuknya seperti ini ya. Maka akan kita dapatkan titik koordinat hasil dari rotasi sejauh 180 derajat dan berlawanan arah jarum jam ya. Kenapa? Karena sudut putarnya positif. Nah, kita dapatkan ini aksen atau hasil dari rotasi 180 derajat, yaitu di titik min 3, min 1 ya. Min 3, min 1. Nah, ini adalah hasil dari rotasi 180 derajat. Nah, sekali lagi kita perhatikan titik awalnya adalah 3,1, maka ketika dirotasikan sejauh 180 derajat atau diputar sejauh 180 derajat, maka hasil dari rotasinya adalah min 3,1. Coba dilihat perubahan x, y nya, awalnya positif menjadi negatif, maka sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya apabila kita memiliki titik koordinat x, y, lalu kita putar atau kita rotasikan sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam karena sudut putarnya positif ya, maka kita akan dapatkan hasil atau bayangannya itu adalah min x, y, atau tinggal kita negatifkan saja dari titik asalnya ya. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita lanjut ke bentuk yang terakhir, tapi sebelum itu ada iklan yang mau lewat dulu nih. Kita simak dulu iklan yang mau lewat dulu ya. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya nak ke bentuk yang terakhir. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Nah, bentuk yang terakhir sama, kita ambil sebuah titik koordinat ya. Kita anggap ini adalah titik A. Berarti titik A ini titik koordinat adalah 3,1 ya. Nah, lalu ini titik koordinatnya adalah 3,1 ya. Koordinatnya 3,1. Nah, lalu kan yang 90 derajat sudah, 180 derajat sudah, berarti terakhir itu adalah kita rotasikan terhadap sudut 270 derajat ya. Kita rotasikan sejauh 270 derajat terhadap titik pusat ya. Atau titik pusatnya. Nah, sehingga kalau diputar sejauh 270 derajat, tadi kan kalau ke sini itu 180 ya. Nah, ditambah 170 lagi berarti hasilnya adalah 270 derajat, atau diputarnya seperti ini ya, sejauh 270 derajat. Maka kita akan dapati hasil dari perputaran atau rotasi sejauh 270 derajat itu titik aksennya berada di 1,-3 ya. Titik aksennya 1,-3. Nah, ingat untuk menuliskan titik koordinat x, y ya, jangan terbalik ya. Oke, di sini kita lihat apabila kita rotasikan sejauh 270 derajat, yang awalnya 3,1 menjadi 1,-3. Nah, kalau kita lihat di sini selain dibalik ya, yang awalnya x, y menjadi y, negatif x itu ya, berarti ya, jadi selain dibalik nilai atau titik x-nya berarti kita negatifkan, atau bisa kita simpulkan secara umum apabila kita memiliki sebuah titik koordinat x, y lalu kita putar sejauh 270 derajat. Nah, ini artinya 270 derajat itu berlawanan arah jarum jam ya, karena sudut putarnya positif, atau 270 derajat ini senilai dengan negatif 90 derajat. Nah, jadi kalau negatif 90 derajat ini artinya dia perputarannya searah jarum jam, karena rotasi sudut 2000 derajat ini sebetulnya sama dengan, ini kan siku-siku ya, nah ya, siku-siku, tapi arah perputarannya adalah searah jarum jam, atau kalau searah jarum jam berarti negatif 90 derajat ya. Berarti artinya 200 derajat itu senilai dengan negatif 90 derajat.
sehingga dapat dihasilkan bayangannya jika perputarannya 90 derajat atau minus 90 derajat, hasilnya adalah Y, min X ya, seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya nak. Oke, bagaimana nak? Cukup mudah ya. Oke, lanjut kita bisa ke contoh soal ya. Oke, tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Oke, kita ke contoh soal. Coba kita lihat bentuk soalnya yang pertama seperti apa ya. Hasil rotasi titik 2,-3 sejauh 90 derajat dengan titik pusat O itu adalah 0,0 adalah, berarti ini kan titik awalnya itu satu ya. Titik awalnya itu adalah 2,-3, sebut saja A ya. Titik awalnya itu adalah 2,-3. Lalu dirotasikan sejauh 90 derajat ya. Dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, terhadap titik pusat. Nah, maka hasil dari rotasi tersebut adalah, coba kita lihat tadi yang sudah kita simpulkan sama-sama ya nak. Berarti ini kan awal titiknya itu adalah X, Y ya. Kita rotasikan sejauh 90 derajat nih, berarti kita gunakan yang ini ya, maka hasilnya menjadi min Y, X. Min Y, X. Karena titik Y awalnya itu sudah negatif, berarti kita kalikan lagi dengan negatif menjadi positif ya, berarti 3, dan X nya itu tetap tidak berubah, yaitu 3,2. Nah, inilah hasil dari min Y, X setelah dirotasikan sejauh 90 derajat. Nah, disitu 90 derajatnya positif, berarti perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam ya nak. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Kita lanjut. Nomor 2 kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, jika titik P aksen adalah min 5,9 adalah bayangan yang dihasilkan dari rotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat, maka koordinat titik P adalah, berarti ini kebalikan dari contoh sebelumnya ya. Kalau contoh sebelumnya kita mencari hasil bayangannya, tapi kalau contoh yang kedua ini kita mencari titik asalnya. Dan kita lihat itu sudut putarnya 90 derajat positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Nomor 2 ya. Nah, itu kita titik P, anggaplah titik P ini X, Y. Kita nggak tahu nih X, Y nya berapa, tapi sudah dirotasikan dengan titik pusatnya itu adalah 0,0 sejauh 90 derajat, dan hasil dari P aksennya ini itu adalah min 5,9 ya. Oke, berarti kan kalau kita lihat nih, kalau diputar sejauh 90 derajat itu min Y, X. Nah, maka kita akan kembali ke ini menjadi X nya nih, jadi X nya berarti 9, P nya itu adalah 9, karena ini min Y, mintanya adalah Y nya positif, berarti adalah 5, sehingga titik P nya atau titik asalnya adalah 9,5. Oke, cukup mudah ya kita bahas soal nomor 2 ini. Oke, kita coba next ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada sesi kali ini, tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika ada materi yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box, atau bisa juga dituliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.
Pak.